Hai teman TOEFL, this is me with Mr. Electro and welcome to Kampung Inggris Maisa. In the day 4, TOEFL 1, we are about to discuss the continuing lesson. And here we go. Let's go to the lesson. Yeah, guys, teman TOEFL, you can see the lesson on the screen. The skill 1 is about this word. The sentence has a subject and a verb. Jadi yang bisa kalian lihat di sini, you know that a sentence, sebuah kalimat, ya, in English should have a subject, harus punya subject, and a verb, dan sebuah verb. Gitu ya. Oke, jadi pasti kalian nggak bisa menghindari subjek dan verb. Semua soal TOEFL itu pasti berubah kalimat, dan paling tidak isinya ada subjek dan verbnya. Oke, langsung saja kita ke contoh soal ini ya. Example 1. Blah 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 was backed up for miles on the freeway. Nah, kita sudah melihat verbnya sudah ada di sini ya. Nah, ini verbnya. Terus yang kita cari apa? Ya, pasti di sini subjeknya ya. Nah, dari sini kita lihat jawabannya. Nah, untuk jawaban alfa ini nggak bisa, salah. Karena ini adalah adverb of time, keterangan waktu. Jadi keterangan waktu nggak boleh menjadi subjek. Begitu juga dengan bravo. Ini juga salah. Karena dia juga termasuk adverb of time. Nah, jawabannya tinggal dua. Kita pilih jawaban yang mana? Yaitu yang ini ya, C, Charlie. Ini dia. Kenapa? Karena jawaban ini adalah subjeknya. Dan ini subjeknya adalah singular. Atau tunggal ya. Nah, sementara untuk jawaban delta ini hampir benar. Tapi tetap dikatakan salah. Kenapa? Karena jawaban ini adalah subjek atau benda jamak, ya, dinamakan plural, ya, atau jamak. Kenapa nggak boleh? Ya, karena nggak matching atau cocok dengan verbnya ini. Oke, jelas ya? Let's go to the second example. Contoh yang kedua. Engineers for work on the new space program. Ini verbnya belum ada. Jadi fix kita cari verb, ya. Nah, subjeknya sudah ketemu kan di sini. Nah, udah pasti tahu ya jawabannya. Kita mencari verbnya, yaitu jawabannya bravo. Ini dia. Ya. Karena memang satu-satunya verb hanya ada di sini, sementara yang lain salah. Ya. Salah, Charlie juga salah, Delta juga salah. Gitu. Ini namanya adjektif ya. Kalau hopefully namanya adverb. Kalau next month juga sama, adverb. Gitu. Yo, let's go to the third example. Contoh yang ketiga. Nah, the boy going to the movies with a friend. Kita cari verbnya nggak ada. Ingat, going jangan dianggap verb ya. Ini adalah adjektif. Nanti ada materi yang menandakan bahwa verb ing itu bukan verb. Ada ya. Oke. Jadi anggap aja di sini adjektif aja atau namanya verb palsu. Oke. Jadi kita cari verbnya dengan subjeknya sudah ada di the boy. Nah, jadi kita mencari verbnya saja. Kita lihat alfa, ini salah. Kenapa salah? Karena memang sih ada verbnya, tetapi namanya double subject. Sama dengan jawaban bravo, salah juga. Ini juga dinamakan double subject. Nah, tinggal dua jawabannya. Oke. Di sini kita pilih jawaban yang paling tepat, yaitu delta. Ya. Kenapa dengan jawaban delta? The boy will be going to the movies with a friend. Sementara untuk jawaban Charlie kita bisa menyalahkannya. Kenapa? Jawaban Charlie adalah is relaxing. Ini ketemu dengan going, jadi is relaxing going. Nah, ini namanya sudah salah dengan apa namanya? Verbing ketemu dengan verbing seperti ini nggak nyambung juga artinya. Jadi kita bisa
membuat pemahaman catatan seperti ini untuk jawaban cari salah. Intinya nggak nyambung. Ya, oke, kita lanjutin ya. Nah, ke exercise ini. Exercise ini kita ambil sampel. Nanti contoh satu dua, terus saya kasih satu lagi contoh yang ketiga. Sementara yang lainnya bisa kalian lihat di modul ya, yang akan ada di program online. Oke, untuk nomor satu, ini kenapa dinamakan encourage? Nah, kita buktikan. Last week when fishing for trout at the nearby mountain lake. Nah, ini verbnya ada, tetapi tidak punya subjek. Jadi dia salah karena nggak punya subjek. Oke, sekarang yang nomor dua. Kenapa dinamakan correct? Benar. Kita baca. A schedule for the day's events can be obtained at the front desk. Ini benar. Kenapa? Verbnya ada di can, lalu subjeknya ada di schedule. Ini namanya benar. Nah, kita coba yang ketiga. A job on the day shift or the night shift at the plant available. Ini subjeknya ada di depan seperti ini, tapi verbnya nggak ada. Jadi kita bisa namakan ini adalah encourage. Ya, salah. Kenapa? Karena subjeknya, uh, verbnya tidak ada. Oke, so it is easy, isn't it? Oke. Skill 2, be careful for objects of prepositions. Ya, jadi hati-hatilah terhadap object of preposition. Karena object of preposition itu tidak bisa menjadi subjek. Oke. Let's go to the next example. Contohnya ini ya. With his friend, found the movie theater. Kita menemukan verbnya di found. Ya. Dan subjeknya mungkin dikira his friend. Bukan. His friend ini adalah noun. Phrase. Lebih tepatnya non phrase, dia fungsinya sebagai apa? Sebagai OP. OP itu apa? Object of preposition. Jadi dia tidak bisa menjadi subjek. Oke, kenapa? Karena diawali oleh with yang berupa PP. Intinya kalian kalau menemukan prepositional phrase ini namanya ya. Ini namanya prepositional phrase. Itu nggak boleh menjadi subjek. Nah, akhirnya apa? Kita cari subjeknya. Jawabannya apa? Jawabannya adalah bravo. Gitu. Oke, lanjut. Kita ke latihan soalnya ya. Nomor satu, kenapa dinamakan Courage? Coba kita baca. The interviewers by radio broadcasters were carried live by the station. Ini benar. Kenapa? Subjeknya adalah interviewers, bukan by radio broadcasters ya. Dan verbnya were. Subjek jamak, verbnya jamak. Benar. Oke. Next, number 2. Kenapa dia salah? Incorrect. In the last possible moment before take off, took his seat in the airplane. Ini verb, tapi nggak punya subjek. Ingat, ini namanya apa? Prepositional phrase, ya. Atau kalau sesuai dengan judul tadi, preposition yang ada di in, lalu the last possible moment adalah object of prepositionnya. Nah, nggak boleh ya menjadi subjek. Ini juga sama ya. Semua kata yang diawali preposition itu nggak boleh menjadi subjek. Namanya OP, object of preposition. Oke. Sekarang nomor 3, coba. At the neighborhood flower shop, flowers. Ini pasti subjek ini ya. In quantities of a dozen or a half dozen can be delivered for free. Ini benar ya, karena verbnya ada, subjeknya juga ada. Oke, begitu. Ya. So guys, teman TOEFL, that's all of my explanation. And for details, you can join the next program of the TOEFL online. Okay, see you next time. Bye.